Selamat pagi, senang sekali kita bisa berjumpa lagi di dalam program Sarapan Sorgawi. Mari seluruh keluarga besar SKBB, para kerabat dan para sahabatku, kita naikkan dulu pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari yang Tuhan berikan kepada kami. Selalu indah buat kami meskipun kadang harus ada air mata. Kami percaya Tuhan, sukacita kami, kebahagiaan kami bukan dari dunia ini, tetapi karena kasih Tuhan ada di dalam hidup kami. Pagi ini Bapa, kami telah siapkan hati kami telah siapkan piring hati kami untuk menikmati sarapan sorgawi yang Tuhan sudah sediakan. Kami ingin dikenyangkan, kami ingin disehatkan, kami ingin dikuatkan, kami ingin dihibur dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Anak-anakku yang Tuhan sayang, para kerabat dan para sahabatku, tanpa terasa kita sudah memasuki minggu ketiga di bulan Maret. Minggu ini kita punya tema hidup keselamatanku. Setiap kita mempunyai tiket untuk masuk kepada hidup yang telah diselamatkan. Bagaimana kita bisa punya tiket? Kita menerima Kristus sebagai Tuhan kita. Kita mendaftarkan diri ya untuk menjadi pengikut Kristus, dan Kristus dengan senang hati menerima kita. Nah, anak-anak yang Tuhan sayang, kita adalah orang-orang yang sangat beruntung. Sama nih ya, seperti saya merasa sebagai warga negara Indonesia, saya sangat beruntung. Di tengah-tengah pandemi, pemerintah membuat program vaksin COVID-19 secara gratis. Dan saya mendaftarkan diri secara online. Lalu saya menunggu apa? Menunggu nomor antriannya ya, sampai dikonfirmasi. Di tanggal 24 Februari saya mendapat konfirmasi kalau tanggal 25 saya akan divaksin. Nah, jadi saya sudah divaksin ya. Anak-anak yang Tuhan sayang, Bapak Ibu, semua para kerabat dan sahabatku, demikian juga ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan kita, sebagai juru selamat, kita dikonfirmasi lewat baptisan air dan lewat baptisan Roh Kudus, kita sah menjadi milik Kristus. Kita sah untuk mendapat keselamatan hidup kekal. Tetapi apakah ketika kita selesai itu begitu saja selesai? Tidak. Sama seperti saya sudah divaksin, lalu saya akan hidup sembarangan? Tidak. Saya tetap mengikuti prokes yang diharuskan. Pakai masker, ya, jaga jarak. Kalau saya saat ini tidak pakai masker, Mr. Demas, ada Mr. Stevie di sini, jarak kami di sini ada 3 meter, ya 3 meter lebih. Di sana jauh. Yang paling dekat sama saya adalah kamera. Ya. Nah, tetap di mana-mana pun kecuali saya ada di dalam rumah sendiri dan saya baru lepas masker. Anak-anakku, seluruh para pendengar yang sedang menikmati sarapan sorgawi, minggu ini bertema hidup keselamatan. Bagaimana ketika kita sudah menerima hak untuk mendapat keselamatan itu, bagaimana kita menjalani hidup kita di dunia agar keselamatan itu tidak hilang. Saya sudah divaksin, saya jaga supaya jangan sampai saya malah nanti
fatal ketika kena virus COVID atau virus yang lain. Ya, saya tetap harus jaga, bukannya saya menantang badai. Mari, hari ini firman Tuhan berjudul pohon ara di kebun anggur. Pohon ara di kebun anggur. Kita membaca dalam Lukas pasal 13 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan Lukas pasal ke-13 ayat yang ke-6. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ya, Yesus senang sekali mengajar dengan perumpamaan. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Nah, lihat ya. Ada kebun anggur. Ya, ada kebun anggur. Tapi di tengah-tengah di kebun anggur itu ada pohon ara. Berarti pohon ara ini adalah pohon liar yang tumbuh dengan sendirinya. Ya, saya punya pohon. Saya senang menanam keladi, tapi kadang-kadang ada jamur yang tumbuh. Saya cabut karena bisa merusak. Ya, ada jamur yang tumbuh. Saya tidak menanamnya, tapi dia bertumbuh bagus, banyak ya. Meskipun bagus, jamur itu kadang-kadang menjadi racun, bahkan bisa merusak tanahnya. Jadi saya buang gitu ya. Lalu kita baca lagi. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Yang kita mau perhatikan hari ini adalah seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Pohon ara ini tidak ditanam oleh orang itu, tidak ditanam oleh pemilik kebun itu. Dia menanam anggur, bukan hanya satu pohon, tapi perkebunan anggur. Ya, deretan pohon anggur yang tertata dengan rapi. Kita di sini juga punya perkebunan anggur ya, untuk dijadikan minuman anggur menjadi wine, yaitu di Bali ya, di daerah Buleleng Singaraja kalau nggak salah ya, di sana di Bali. Mungkin kapan-kapan mungkin saya bisa syuting ke sana ya, setelah pandemi mereda dan memungkinkan untuk ke sana. Anak-anak yang Tuhan sayang, para kerabat dan sahabatku, pohon anggur ini di tengah-tengah perkebunan anggur ini tumbuh pohon ara yang tidak ditanam tetapi liar, pohon liar. Tetapi meskipun dia pohon liar, dibiarkan tumbuh. Kenapa? Karena pohon ini pohonnya menghasilkan buah ara. Ya, pohonnya menghasilkan buah. Oleh sebab itu, pada hari itu pemilik kebun datang dan melihat buah pohon ara itu. Ya, dia melihat pohon ara itu, dia mencari-cari buahnya. Ya, dia mencari-cari buahnya, tapi buahnya tidak ditemukan. Lalu apa maksud perumpamaan ini? Pohon ara itu seperti kita. Kenapa? Kita adalah bukan orang Israel, kita bukan orang Yahudi. Di mana sesungguhnya bangsa pilihan Allah adalah orang Yahudi, bangsa Israel. Bangsa Israel yang mana? Yang dulu bahkan sampai sekarang. Bangsa-bangsa lain itu sebenarnya bukan termasuk bangsa pilihan Allah. Tetapi kita ini seperti pohon ara yang dibiarkan tumbuh, tetap dikasihi, tetap disayang, tetap dibiarkan tumbuh, tetap dirawat, tetap disiram. Karena ketika pohon-pohon anggur perkebunan itu disiram air, pasti pohon ara itu juga kena siram. Ya, karena apa? Karena dia tumbuh di tengah-tengah pohon anggur itu. Demikian juga matahari yang Tuhan ciptakan untuk orang Yahudi, untuk bangsa Israel, toh sampai juga kepada kita. Karena bumi Tuhan ciptakan berputar, sehingga kita juga kena cahaya matahari. Kita juga mendapat berkat, bahkan terutama berkat keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita adalah seperti pohon ara liar yang tumbuh di tengah-tengah pohon anggur. Jadi kita beruntung sekali dibiarkan bertumbuh untuk menikmati kasih karunia Tuhan. Kemudian dikatakan bahwa Tuhan mencari buah pada orang itu datang, pemilik kebun datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukan.
Kita sebagai pohon ara liar yang tumbuh di perkebunan anggurnya Tuhan, Tuhan juga mau kita berbuah. Tuhan mau kita hidup berbuah. Apa nempel di sini buah anggur, buah ara? Bukan. Ya. Di SKBB itu ada pohon ara di depannya dekat tempat sampah, tumbuh dengan subur. Menurut ceritanya, bibitnya itu memang dari Israel dibawa oleh pendeta, kalau nggak salah almarhum pendeta Andrianto kali ya, yang menanam ya, atau Pak Simeon, saya lupa, menanam pohon itu, bibit itu, dan tumbuh, buahnya tidak pernah berhenti meskipun kecil-kecil. Pasti di sini ada mungkin siswa-siswi atau orang tua yang sambil menunggu suka petik dan katanya manis. Kami biarkan dia tumbuh, kami biarkan dia, kalau ada ulet ditebang ya, tapi kami tidak membuat pohon itu mati. Kami siram pohon itu. Kenapa? Karena dia berbuah. Karena dia berbuah, bukan menjadi pohon yang tidak berguna. Demikian juga setiap kita. Tuhan mau kita hidup berbuah. Tuhan mau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, menghasilkan buah-buah roh. Kita mengaku sebagai pengikut Kristus, kita mengaku sebagai orang yang sudah diselamatkan, tetapi perkataan kita masih kotor. Perbuatan kita masih mendukakan Tuhan, mempermalukan Tuhan. Kita masih tetap mencuri, masih tetap nyontek, masih tetap ngebohong. Ya, apalagi sekolah online. Tadi saya nih habis ngobrol dengan beberapa guru. Sampai hari ini masih aja ada ya yang bilang sudah kirim tugasnya, sudah kerjakan tugasnya, iya entar dulu ya. Tapi tetap bilangnya udah dikirim. Udah dikirim ya. Seperti itu. Tapi nggak ada. Di sini saya mengucap syukur sekali Tuhan memberikan kami orang-orang pilihan ya. Guru-guru kami di sini semua sudah ditatar, sudah dilatih sedemikian rupa sehingga kalau ada yang ngebohong itu ketahuan. Ngebohong apa? Ya itu, sudah kirim tugas tapi belum kirim ya. Bilang tadi udah gitu. Ada kadang-kadang bikin tugas salah, ulangan salah lalu dibetulin kirim lagi. Ya bilang enggak, itu saya nggak betulin dari awal. Ada buktinya semua. Kamu mau kirim 100 kali, itu semua ada catatan historinya ya. Guru bisa lihat, guru bisa periksa. Apalagi HP ya, yang dapat HP dari sekolah, coba-coba dimasukin game, dibikin buat yang enggak, itu semua sudah bisa dimasukin. Kami sudah taruh matanya ya. Jangan pikir bohong ketahuan, tanya aja teman yang pernah ketahuan. Sama seperti kita pikir Tuhan nggak lihat. Karena kita nggak lihat Tuhan, lalu kita pikir Tuhan nggak lihat. Kita bisa rajin berdoa, kita bisa rajin melayani Tuhan misalnya. Tetapi Tuhan lihat yang sesungguhnya bagaimana hidup setiap kita. Saya menyampaikan firman Tuhan, meskipun mungkin orang bilang cuman sarapan sorgawi, tetapi semua itu tetap harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Apa yang saya sampaikan bila tidak sesuai dengan apa yang saya lakukan, Tuhan juga akan tegur saya. Tuhan pasti akan tegur saya. Bukan mungkin enggak pas, tapi pasti akan ditegur. Sama setiap kita. Tuhan mau supaya kita mengerjakan hidup keselamatan kita dengan sungguh-sungguh, karena kita hanya pohon ara yang dibiarkan tumbuh di perkebunan anggur, dan Tuhan mau kita berbuah-buah. Kita lanjutkan sedikit lagi. Lalu ayat yang ke-7. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Bukan hanya 1 kali tetapi 3 tahun ya. 3 tahun. 3 tahun itu bukan 1 hari loh. 365 kali 3, 1000 hari lebih ya. Pemilik kebun ini datang untuk melihat ada nggak ya buah, tapi ternyata tidak berbuah.
Jadi tebang aja. Tuhan itu sabar menunggu kita supaya kita ada mengeluarkan buah-buah roh di dalam hidup kita. Tetapi waktunya itu akan habis. Bukan artinya sabar Tuhan habis. Kita tahu kedatangan Tuhan tidak akan lama lagi. Orang bilang mana kiamat? Nggak kiamat-kiamat dari zaman dulu. Kita nggak pernah tahu kapan Tuhan akan datang jemput kita. Apakah lewat kiamat atau Tuhan panggil kita secara pribadi untuk selesaikan hidup di dunia ini. Saya nggak pernah tahu apakah saya masih hidup besok atau tidak. Saya tidak pernah tahu apakah saya masih hidup sampai sebentar sore atau tidak. Tetapi yang saya tahu, setiap saat saya harus belajar berkenan, berbuah di hadapan Tuhan. Anak-anak yang Tuhan sayang, jangan sampai waktunya sudah habis, kita didapati belum berbuah juga dan ditebang. Ditebang, kalau pohon ditebang, kayunya buat apa? Hanya untuk masuk ke dalam dapur api. Artinya masuk kepada kebinasaan. Mari anak-anak yang Tuhan sayang, para kerabat dan sahabatku, kalau saat ini kita masih diberi kesempatan untuk hidup, mari kita mau terus berusaha untuk berbuah-buah. Jangan pernah berhenti berusaha. Roh Kudus menolongmu, Roh Kudus menolong saya untuk menjadi pelaku firman. Kita adalah pohon ara liar yang dibiarkan tumbuh di pohon anggur, di perkebunan anggur, dan Tuhan mau kita berbuah. Mari kita mau hidup berbuah-buah. Kita dengarkan pujian yang indah ini. Yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Tiada pernah berubah kasih-Mu, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau tingkah murni. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat hidup yang masih Tuhan berikan kepada setiap kami. Dengan sabar Tuhan menuntun kami, dengan sabar Tuhan memimpin kami, menegur, menasehati kami, dan tetap memelihara kami ketika kami justru membuat kesalahan di hadapan Tuhan, mempermalukan Tuhan, meremehkan Tuhan. Seringkali kami berpikir Tuhan tidak tahu, Tuhan tidak melihat. Ampuni kami ya Tuhan, jangan biarkan kami lalai sehingga waktu hidup kami selesai, kami masih didapati tidak berbuah di hadapan-Mu. Mari ya Tuhan, setiap detik yang Tuhan berikan di dalam hidup kami, pimpin kami untuk hidup berkenan, berbuah-buah di hadapan Tuhan. Jangan biarkan kami lalai, jangan biarkan kami tidak berbuah.
Mari tegur kami, nasihati kami, kuatkan kami, mampukan kami, pupuk kami terus Tuhan, agar kami dapat berbuah-buah di hadapan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Anak-anakku yang Tuhan sayang, kita pohon ara liar yang tumbuh di perkebunan anggur. Jangan pernah lupa untuk tetap berbuah. Jangan sampai kita ditebang ketika waktunya sudah selesai. Tuhan memberkati, sampai bertemu besok.